Divonis hukuman 4,5 tahun penjara, mantan politisi PDI Perjuangan Damayanti Wisnuputranti akan membongkar kasus korupsi ramai-ramai di Komisi 5 DPR. Sebagai justice kolaborator adalah membantu KPK membuka kasus Komisi 5 ini sampai gamblang, sampai selesai. Konsekuensi sebagai justice kolaborator adalah itu, jadi saya harus kooperatif kepada KPK. Ya. Terima kasih. Calon kepala daerah yang berstatus sebagai narapidana percobaan belum bisa lega karena peraturan KPU yang membolehkan pencalonan mereka sedang diuji materi di Mahkamah Agung. Pemirsa, vonis terhadap Damayanti Wisnuputranti bukanlah akhir dari kasus dugaan korupsi bersama-sama yang terjadi di DPR. Damayanti sendiri lolos dari hukuman pencabutan hak politiknya. Bekas kader PDI Perjuangan ini kini juga menyandang status justice kolaborator yang siap membantu KPK untuk mengungkap kasus ini. Lantas, benarkah seluruh anggota Komisi 5 terlibat seperti yang pernah diungkapkan Damayanti? Prime Time News akan mengulasnya dalam dialog malam hari ini bersama saya, Wahyu Wibowo. Mantan anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnuputranti divonis 4 tahun 6 bulan penjara serta denda 500 juta rupiah. Majelis Hakim juga mengabulkan justice kolaborator yang diajukannya. Vonis Damayanti lebih rendah 1,5 tahun dari tuntutan jaksa penuntut yang menuntut Damayanti 6 tahun penjara. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, ia terbukti bersama Budi Supriyanto dan 2 rekan Damayanti, Julia dan Desi, menerima suap dari Direktur PT Windu Tunggal Utama sebesar 8,1 miliar rupiah. Uang diberikan agar Damayanti mengusulkan kegiatan pelebaran jalan yang akan dikerjakan oleh Abdul Khoir dengan nilai proyek sebesar 41 miliar rupiah. Majelis Hakim juga tidak mencabut hak politiknya dan mengabulkan permohonan sebagai justice kolaborator yang diajukannya. Hingga saat ini tersangka kasus korupsi di Kementerian PUPR ini berjumlah 7 orang, 5 diantaranya sudah masuk persidangan dan dijatuhi vonis. Mantan anggota Komisi 5 DPR Damayanti Wisnuputranti dijatuhi vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa karena dianggap sebagai justice collaborator. Namun penetapan Damayanti sebagai JS ini menuai kontroversi karena bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung yang menolak pelaku utama menyandang status justice collaborator. Dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 500 juta rupiah. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim atas Damayanti ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang mengajukan hukuman 6 tahun penjara dengan denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Hakim menyatakan status Damayanti sebagai justice kolaborator dikabulkan sehingga meringankan terdakwa. Terima kasih kepada majelis, kepada jaksa penuntut umum, kepada pimpinan KPK khususnya karena justice kolaborator saya dikabulkan, itu kunci sekali buat saya. Padahal dalam sidang sebelumnya, Majelis Hakim justru menolak status justice kolaborator atas terdakwa Abdul Khoir selaku pemberi suap dalam kasus ini. Hakim menilai Abdul Khoir tak berhak menyandang status justice kolaborator karena terbukti sebagai pelaku utama. Bahkan Abdul Khoir dijatuhkan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Lalu, apakah Damayanti bukan pelaku utama sehingga layak diperlakukan berbeda? Damayanti itu yang memang dia pelaku utamanya kan. Dia kan yang bagaimana peranannya dia itu sedemikian rupa. Berdasarkan yang putusan MA itu mestinya bukan ini yang masukkan justice collaborator gitu. Karena apa? Nanti kalau pelaku-pelaku utama atau intellectual actor itu masuk ke justice collaborator, ini tidak akan menjerakan. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 jelas menyebutkan bahwa yang berhak mendapat status justice kolaborator adalah bukan pelaku utama.
Sementara fakta persidangan mengungkap bahwa selain menerima suap sebesar 8,1 miliar rupiah, Damayanti juga pelaku utama karena berperan menggerakkan dan membagi-bagi uang suap kepada anggota Komisi 5 lainnya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 orang tersangka, di mana 3 diantaranya merupakan rekan Damayanti di Komisi 5 DPR RI. Tim Liputan Metro TV. Ya, kasus dugaan korupsi beramai-ramai di Komisi 5 DPR masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini di Prime Time News juga nanti akan ada dialognya. Saat lagi kami kembali.